Coba kabel yang tadi. Coba kabel yang tadi. Ukuran tadi aja. Ukuran tadi. Bukan, bukannya itu tadi. Bukan. Yang sebelumnya itu tadi. Yang sebelum tadi aja. Yang sebelum tadi yang ada saltipnya. Itu mah tetap yang di sini mah jadi ganggu yang tapi coba di belakang.
tes, tes, tes. Tes, tes. Tes, tes, tes. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tes, 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 tes. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1,
dua. Ya, salam. Puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali beribadah pada Minggu 28 Januari 2024. Ibadah pertama, saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat sebuah lagu arti kehadiran.
Terima kasih Bapa, kekurangan itu. Itulah Tuhan, ibadah kami ini kami serahkan kepadamu, Tuhan yang menguasai, Tuhan yang memberkati. Semua kami yang datang beribadah sekarang, baik yang tidak datang, dengan kasih kepadamu kami yakin bahwa berkat-Mu ada di dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Tuhan Allah yang kasih bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan juga saudara-saudara kami yang mau datang sekarang beribadah, tidak akan lama. Biar bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu, menerima berkat-Mu, meneguhkan jiwa kami menanti kedatangan-Mu kedua kali untuk mengangkat diri dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sudah sebabnya berkat hamba-Mu yang membawa firman-Mu kepada umat-Mu ini. Biar benar-benar Tuhan makanan rohani kami untuk menanti kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua pelayan-pelayan sudah Engkau lihat Tuhan untuk melayani-Mu, berkatilah semua yang sudah bekerja untuk melayani-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami serahkan di hadapan-Mu. Yesus Kristus Juru Selamat kami Tuhan. Haleluya. Amin. Kesukaan. Kita narik nafas setiap waktu kita mengalami suka, bukan keluh kesah, bukan penderitaan. Jadi kesenangan kita.
yang senang karena Tuhan beserta, terlebih karena nama kita sudah ditulis dalam kitab hidup. Bahagia orang yang bertobat. Yang kita bagi diri dengan sukacita.
Terima kasih Bapa yang baik. Inilah kerinduan kami. Kami rindu bersanding dengan Tuhan sebagai mempelai wanita pada pesta kawin anak domba Allah yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Kami menanti-nantikan firman berfirman. Kami siap mendengar. Biarlah singkat bukakan firman bagi kami. Kalau firman dibukakan, pintu-pintu pun terbuka bagi kami. Kesempatan terbuka bagi kami. Terutama untuk masuk surga dan juga untuk perkara-perkara yang lahiriah, pekerjaan, perusahaan, studi kami. Tuhan bukakan bagi kami segala yang tertutup. Berkat-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan. Tiba waktunya kita buka Alkitab kita dari kitab Ratapan. Pasal yang ketiga. Ratapan pasal 3 ayat 39 sampai 42. Temanya adalah mengapa orang hidup mengeluh. Bersusah. Biarlah orang mengeluh tentang dosa. Ya, jadi mengapa orang hidup mengeluh, berkeluh kesah? Biarlah orang mengeluh, berkeluh kesah. Ya, tentang dosa. Ya. Ratapan 3 ayat 39 sampai 40. Ratapan 3:39. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Kami telah mendurhaka dan memberontak, Engkau tidak mengampuni. Ya, sampai 42 sudah. Ya. Jadi mengapa orang hidup mengeluh? Ya, mengapa orang berkeluh kesah? Pernah berkeluh kesah? Masih berkeluh kesah? Mengapa orang berkeluh kesah? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosa. Berarti penyebab keluh kesah adalah dosa. Kenapa orang berkeluh kesah? Karena dosa itu membuat timbul onak dan onak itu memedihkan, duri itu menusuk. Onak memedihkan, duri menusuk. Jadi kita harus memeriksa hati. Itu yang terbaik. Tidak perlu mempersalahkan siapapun, apalagi mempersalahkan Tuhan. Ya kan? Tapi kita memeriksa hati kita, ya, dan meninggalkan dosa, berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Itu namanya, ya. Jadi mengapa orang hidup mengeluh, ya, bersusah hati? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosa. Ya Tuhan, dosaku banyak. Karena dosa lah saya banyak berkeluh.
dosa itu ya lawan katanya ya tidak bahagia. Ya, bahagia. Bahagia itu kita nikmati ya, karena kita belajar hidup benar. Dosa membuat kesulitan. Bayangkan cuma satu dosa sudah membuat dunia rusak. Cuma satu dosanya ada dan cuma makan buah yang terlarang langsung terjadi kutuk, terjadi perubahan. Taman Eden berubah menjadi padang gersang. Itu sebabnya kita berusaha supaya jangan hidup dalam dosa. Amin. Tinggalkan dosa. Tuhan itu mengasihi manusia. Seandainya Tuhan tidak mengasihi manusia, Tuhan itu tidak perlu datang ke dunia ini. Ya, harusnya kita yang terkutuk. Tapi Tuhan Yesus rela terkutuk. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu. Jadi Tuhan Yesus rela. Itulah cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan kepada. Jadi kalau selama ini kita merasakan Tuhan hidup ini kok merasa terkutuk, menderita, sengsara hidup itu. Inilah kesempatan bagi kita bertobat. Bertobat artinya tidak mengulangi dosa, tidak berbuat dosa lagi, mati terhadap dosa, ditawarkan, digoda, mau dipancing untuk berbuat dosa. Namanya iblis itu sampai sekarang itu kejadian begitu menggoda manusia. Tuhan Yesus pun digoda sebenarnya. Cuma Tuhan dan dia menang itu, kemenangannya dia berikan pada kita supaya kita pun jadi dalam tiap pencobaan Tuhan sudah siap memberikan kemenangan. Sebab syarat masuk surga harus menang. Apa syarat masuk surga? Harus menang. Siapa menang, ya dia berhak atas pokok kehidupan. Jadi usahakan supaya kita menang. Godaan pasti ada. Selagi hidup, kalau sudah mati orang ada godaannya lagi. Udah enak, kalau masuk surga sudah enak nikmati. Ya nggak perlu lagi berjuang, nggak perlu lagi apa, udah di Firdaus, udah enak. Mati dalam Tuhan itu tinggal di mana? Di enak sekali. Mau sekarang nanti aja. Mati masuk surga terus tapi belum maaf ya. Betul kan? Ya, seperti yang mati di kanan Tuhan Yesus. Hari ini aku akan tinggal dengan engkau di ya. Kita baca dulu Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat yang 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ya, memelihara itu maksudnya melakukan. Ya, firman Tuhan didengar, dilakukan. Ya,
sebagai surat berharga. Firman itu surat berharga. Ya, tetapi ini surat berharga. Ya. Jadi kita harus simpan, kita arsip. Ya, kita simpan, kita arsip seperti surat berharga. Biasanya surat berharga, surat kawin. Karena surat kawin dirobek-robek. Saya toko sama itu dirobek-robek surat. Kalau fotokopinya yang dirobek masih ada yang bisa. Ini aslinya yang dirobek-robek. Karena kesal. Ada yang kesal kepada suaminya, ada yang kesal kepada istri. Tadinya si perempuannya nggak mau digoda terus. Lewat tulisan lah, lewat apa, akhirnya menyerah sudah. Setelah kawin, belok sudah, goblok. Cuman salah nyimpan barang, tolong kamu. Masa bilang kepada pasangannya. Kalau berbicara itu dipilih kata-kata. Orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, di antara pasangan suami istri dipilih kata-kata yang terbaik. Ya, dipilih apa kata-kata? Ya. Makanya Kidung Agung itu pernikahan si hitam dengan si putih, orang Israel dengan orang Mesir. Si hitam dengan si putih. Sulamit itu hitam, memang hitam aku, tapi apa yang manis? Manis bicara. Apa yang manis? Bicara. Bicaranya manis semata-mata. Amin. Nanti pulang dari sini ditaratin. Kalau bicara dengan pasangannya apa? Manis ini enak. Kalau kamu berbicara, pengen lagi aku dengar kamu berbicara. Coba kalau gak enak. Jadi kesel. Mau ditutup telinga. Kasar. Semua apa? Ada nggak yang kasar bicara? Manis. Manis seperti apa? Manis seperti gara-gara kata-kata orang bisa bahagia, walaupun duit tidak ada. Ya, tapi gara-gara kata-kata orang bisa hancur, masa depannya hancur, walaupun dia kaya, banyak duit. Ya, bicaranya harus tidak bicara kurang aja tuh. Bicara kurang apa? Kurang aja. Ada orang bicara kurang aja. Jadi harus belajar ya, berbicara manis. Manis seperti madu. Manis seperti apa? Madu. Apakah yang lebih manis daripada madu? Gak ada yang lebih manis daripada madu. Ya, nah ya, jadi kita hidup di dunia ini, berbahagialah mereka yang mendengar dan yang memahami. Yakobus 5 ayat 11 tambah. Yakobus 5 ayat yang 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Kami menyebut mereka berbahagia, Yaitu mereka yang telah bertekun. Kami mereka telah yang telah di tengah pencobaan. Ya, di tengah pencobaan. Contohnya disebut nanti Ayub, perhatikan terus. kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena itu, Apa artinya Ayub? Sudah pernah dengar kan? Apa artinya Ayub? Lupa. Ayub artinya seorang yang sudah pernah dicoba.
orang yang pernah dicoba. Cobaannya bertubi-tubi. Anak habis semua, ternak habis semua, hamba-hambanya habis semua, utangnya habis, lebunya habis, semua habis-habisan. Hanya pembawa berita yang datang. Hanya pembawa berita. Apa kata Ayub? Terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya kalau Tuhan beri, Tuhan ambil, puji Tuhan. Amin. Ayub itu orang saleh. Tentu anak-anaknya walaupun karena terjadi badai meninggal, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Kesalehan Ayub, ya. Jadi orang tuanya saleh, anaknya kalau belum bisa bertanggung jawabkan dosa itu, anak itu selamat. Selamat. Ya. Jadi Ayub artinya seorang yang sudah pernah sudah pernah. Saudara sudah pernah mengalami cobaan? Hah? Sudah berapa kali? Sering malah tiap hari. Percobaan datang lagi. Ya selagi itu. Nanti udah di surga baru tidak ada pencobaan. Tapi ingat, pencobaan itu tidak pernah melebihi kekuatan. Katakan anak SD gak mungkin ujiannya universitas. Tapi sebaliknya orang anak kuliahan universitas tidak mungkin ujiannya anak SD. Ujian itu perlu supaya kita tekun menghadapi pencobaan, dibutuhkan kita. Kita aja orang mau ujian tekun dia baca nomor 1, ya. Kalau ada banyak ampati dia tahu ampati di mana? Kalau dia matematika itu rumusnya itu kerja ya. Ini ya. Kalau IPS pertimbangkan sama dia. Oh ini yang benar. Hidup itu pilihan. Karena tadi banyak kita dihadapkan di pilihan. Pilih, jangan langsung lakukan ambil telan. Padahal racun. Ya, ini mana dia makanan benar? Oh ini yang bagus. Dia makan enak, jadi vitamin, jadi kekuatan. Ya, jadi hidup itu pilihan. Ya, hari ini, besok kita dihadapkan pilihan. Pilih yang terbaik, yang sesuai dengan firman Tuhan, lakukan dengan tekun. Di sana Tuhan sudah ikut bekerja bersama-sama. Walaupun sulit, kalau itu pilihan yang bagus, lakukan. Di sana Tuhan sudah ada beserta. Terkadang yang gampang itu kelihatan. Paling gampang apa? Hidup mencuri, sudah. Nggak usah kerja, iya kan? Betul kan? Mencuri air. Tapi kalau ketangkap gimana? Jadi harus halal. Uang halal, semua halal. Yang benar. Ya. Nanti Tuhan beserta, Tuhan berkati. Makanya sebelum makan berdoa dulu. Jangan seperti ayam. Kalau apa namanya tuh, kalau kerbau makan sama ayam, dua dulu kira-kira. Ya, berdoa dulu lah. Nah, seadanya ada di situ. Katakanlah racun itu jadi vitamin. Sekalipun minum racun tidak membawa celaka. Karena sudah didoakan. Makan umpamanya hanya peci dan garam, nggak ada lauk pauk, kasih aja nasi, kemudian air panas, kasih peci, kasih garam. Kalau makan waktu lapar pasti enak.
makan waktu lapar. Tapi kalau orang makan waktu kenyang, ya nggak bisa, nggak enak. Doakan, ya. Setelah didoakan nanti berkat Tuhan turun, makanan itu menjadi kekuatan, menjadi vitamin. Amin. Jangan seperti apa hurje, apa hurje? Jadi ada aturan makan. Sebelum makan berdoa. Mau tidur berdoa kan? Hah? Mau tidur berdoa. Bangun tidur berdoa. Baca kitab enggak? Kita baca kitab lagi. Baca kitab. Setiap hari. Saya kitab Amsal itu udah begitu berapa? Tiap hari baca. Tanggal 7 baca Amsal pasal 7. Tanggal 31 baca Amsal 31. Jadi bolak-balik tiap bulan tamat. Baca itu Poda ini Raja Salomo. Nasihat dari seorang raja namanya Salomo. Orang paling betul. Ya, supaya kita ini dituntun oleh firman Tuhan. Jangan gagal. Ya, jangan apa? Kalau gagal orang tadi bangga, ya modal habis, ya buka warung gak ada yang beli. Akhirnya barangnya dimakan sendiri, lama kelamaan, rahasia berusaha itu hasil pertama buat Tuhan. Dia sedikit buat Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Selanjutnya 1/10 ambil berikan pada Tuhan. Baik bekerja, baik berusaha, berjalan, nanti kita lihat berkat Tuhan. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada orang yang bisa menutup. Tapi kalau Tuhan yang menutup, Tuhan tutup, tidak ada orang yang bisa membuka. Nah itu rahasia berkat Tuhan. Ya. Coba Maliaki pasal 3 itu. Ya. Kita Maliaki pasal yang ketiga. Ya. Yang ketiga ayatnya ayat 6 Maliaki 3 ayatnya yang ke-6. Ya, perhatikan. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Kalau tidak dikasih berarti hati Tuhan bagaimana? Tidak benci. Ya, bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ya, tidak berubah. Ya, kamu Bani Yakub tidak lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Ya, ini Israel. Sejak nenek moyangmu, hai Israel, umat pilihan, sudah menyimpang. Ya, terus Kembalilah kepadamu. ya, kembalilah kepada kami sudah dibaptis, kami sudah beribadah. Nah, bukan hanya itu, perhatikan. Maka aku akan kembali kepadamu. Ya, kita kembali pada Tuhan, bertobat, kita nanti bersama Tuhan. Ya, Tuhan kembali kepada kita. Firman Tuhan semesta alam. Ya, Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? bagaimana kami kembali kepada kata rajin kebaktian, rajin melayani Tuhan. Ya, terus perhatikan. Bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah manusia menipu Tuhan? Jadi kalau tidak dikasih persepuluhan, menipu siapa? Tuhan.
Enak nggak ditipu kira-kira? Bagaimana kalau saudara ditipu? Penipu itu masuk neraka itu pasti saudara bilang. Ya, perhatikan. Namun kamu menipu aku. Ya, yang ditipu ini bukan manusia tuh. Nah, pernah penipu Tuhan? Pernah nggak? Ya, pernah. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Ya, bagaimana kami menipu Tuhan? Kamu kan rajin kebaktian, ya, rajin ibadah, rajin berdoa, terus Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan kudus. ya, persembahan apa? Persepuluh maksudnya 1/10 dari penghasilan itu milik Tuhan. Milik siapa? Tuhan. Jadi kalau penghasilannya sebulan umpamanya 5 juta, perpuluhannya berapa? Berapa? Mau nggak kira-kira kasih? Kalau 50 juta, berapa? Mulai berat ya, 5 juta. Berat sekali. Udah karena berat dikasih turunkan lagi sama Tuhan. Diturunkan. Tidak perlu dibangkrutkan. Bangkrut, banyak orang bangkrut. Ya, nggak dipraktekkan firman Tuhan. Terus perhatikan. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Tuh, sudah kena kutuk, sudah bangkrut, masih tetap tidak kembali kepada Tuhan. Nanti api hancur sudah ke bawah, akhirnya masuk neraka sudah. Yang merosot rohaninya tidak mungkin masuk surga. Yang menaik, makin ke surga. Ya, perhatikan. Ya, kamu seluruh bangsa. Kamu seluruh bangsa. Jadi seluruh bangsa ini menipu siapa? Sudah Tuhan berikan napas, dunia, tanah, rumah, semua dikasih, tetap menipu Tuhan. Seluruh bangsa. Ya, terus perhatikan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Dia bawalah segala persembahan ke dalam perbendaharaan. Terus aku ada peti. Ya, ada apa? Terus perhatikan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Ya, ujilah aku. Hanya dalam hal ini Tuhan bisa diuji. Hanya dalam hal apa? Persepuluhan bisa diuji. Nah, saya sudah kasih Tuhan. Ditolong. Ya, ditolong. Ya, terus perhatikan. Firman Tuhan semesta alam. Ya. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu? Tingkap apa? Terus Dan mencurahkan berkat kepadamu secara berkelimpahan. ya, secara Dan mencurahkan berkat kepadamu secara berkelimpahan. Ya. Sampai berkelimpahan. sampai berkelimpahan, tidak kekurangan. Jadi kalau seorang itu kurang terus, ya belajar dari yang kecil dulu. Belajar dari yang kecil. Siapa setia dalam perkara yang kecil, nanti dipercaya perkara yang besar. Jangan bilang nanti kalau penghasilan saya 10 juta sebulan baru saya kasih. Kalau 50 juta, udah 100 juta, makin banyak nanti makin sulit sudah. Jadi kalau penghasilan 100 juta, perpuluhannya berapa? Masih mau nggak kira-kira? Udah gitu, 10 juta. Kebanyakan 10 juta. Karena keberatan, udah dikecilin lagi sama Tuhannya, merosot lagi ke bawah, merosot lagi dikasih mas-masan. Pas-pasan cukup makan, pas-pasan cukup ongkos, pas-pasan buat beli beras, hidup pas-pasan. Ada yang pas-pasan di sini. Aduh, pas-pasan dong lagi nanti, ya. Amang lah ya, keburu pas-pasan. Para janji Tuhan dalam kelimpahan, hidup dalam kelimpahan.
Itu jadi Tuhan. Ya. Hidup dalam kehidupan. Coba Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat yang 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, Ini suara dari surga berkata, terus lagi. tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Ya, Sejak mati pun bahagia. Iya. Amin. Mati pun bahagia. Iya. Bayangkan pergi ke Firdaus. Ya. Pergi ke surga. Firdaus itu surga. Paulus sudah pernah ke sana. Selagi hidup Paulus sudah pernah ke Firdaus. Dia lihat Firdaus surga itu enak sekali. Sebenarnya dia pengen tinggal di sana, tetap dalam keadaan tubuh alamiah seperti kita ini. Ya, tapi dia sudah sempurna. Tapi dia turun kembali ke bumi, menceritakan, menulis tentang surga, tentang Firdaus. Itu pengalaman Paulus. Ya, sudah selesai. Tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Berbahagia perbuatan mereka, pekerjaan mereka, iman mereka menyertai. Ya, nah, itu kata firman Tuhan. Mari 2 Korintus 12. Ini pengalaman Paulus selagi hidup, ya. Ayat 1. Korintus 12 ayat yang pertama. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Ya, terus Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan kenyataan-kenyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. ini 14 tahun lalu ketika dia tulis surat ini. 14 tahun lalu saya pernah ke Firdaus. Oke? Firdaus. Terus berarti Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. ya, tingkat 3 itu kalau dalam rumah suci tingkat 3 itu ya ini halaman ruang suci, ruang maha kudus. Nah, ini dari halaman ke ruang suci, ruang maha kudus. Halaman, ruang suci, ke ruang maha kudus. Tingkat 3, tingkat 1 halaman, tingkat 2 ruang suci, tingkat 3 ruang maha kudus. Tahta. Ya, jadi sudah sampai ke tahta, ke Firdaus. Perhatikan. Ayat yang 3, aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Tiba-tiba terangkat ke Firdaus. Ini mendengar kata-kata yang tidak terucapkan oleh manusia. Kita belum tahu apa itu diucapkan di sana karena kita belum pernah ke Firdaus. Paulus tahu, kita pernah ke sana. Kata-kata yang tidak terucap. Nah, bahasa apa itu kira-kira tidak bisa diucapkan? Bahasa Batak bisa diucapkan nggak? Bisa. Bahasa Sunda bisa. Bahasa ini belum ya? Belum terucap. Luar biasa. Kita selama di dunia ini berjuang, ya. Perjuangan kita sampai ke Firdaus. Ini tahapannya, ya.
saya bertobat di baptis. Baru itu baptis Roh Kudus. Baru ibadah umum hari Minggu. Ini ibadah PA, pemecahan roti. Makanya selalu ada perjamuan suci. Baru ibadah doa, ini doa penyembahan. 3 ibadah ini harus ibadah umum Minggu, ibadah PA, 1 ibadah doa salat. Kalau masuk ukuran Tuhan, kecuali nggak mau diukur. Karena yang diukur itu baik suci. Ya, coba Wahyu 11 ayat 1. Wahyu 11 ayat 1. Wahyu 11 ayat yang pertama. Kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi ukurlah ruang suci dan mezbah itu sebagai upahnya. Mereka beribadah di ibadah umum, arah ibadah PA umum, ibadah puasa. Tekun. Ya, tekun itu bukan cari duit, tekun boleh, tekun cari duit, tapi tekun beribadah. Gereja muda-mudi itu bertekun, boleh. Kisah Rasul pasal yang kedua, perhatikan. Kisah Rasul pasal gereja muda-mudi juga bertekun dalam pemecahan roti. Ya. Ayat berapa itu? Karena Ayat 4. dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ya, dalam bait Allah terus. Mereka memecahkan roti Ya, di rumah memecahkan roti, masing-masing ya. Terus perhatikan. secara bergilir Berdiri terus. dan makan bersama-sama dengan gembira Terus. dan dengan tulus hati Terus. sambil memuji Allah. Ya. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, jadi tekun ya, ada tekun dalam pemecahan roti, dalam persekutuan, dalam doa ya. Nah, ini juga mereka tekun. Sudah selesai? Ya. Tekun beribadah. Karena ibadah itu berguna dalam segala, bukan duit. Ya, duit perlu, tapi yang berguna dalam segala hal adalah ibadah. Baik untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Hidup ini mau selagi di dunia, selagi bernapas. Tapi setelah berhenti napasnya, berhenti hidup akan lanjut kepada kekekalan. Kepada apa? Kekekalan. Kalau tidak surga yang kekal, neraka yang kekal. Cuma 2 saja. Cuma 2. Ya, nggak ada 3. Kalau ada 3 di antara surga dan neraka, mungkin saya di tengah-tengah saja di antara surga dan neraka saja. Tapi tidak ada. Makanya firman Allah katakan, pilihlah kehidupan supaya engkau pilih surga. Jangan pilih neraka. Kenapa orang masuk neraka? Itu pilihannya. Kenapa orang masuk surga? Pilihannya. Masuk neraka juga pilihan. Itu pilihanmu selagi hidup. Gak bisa dipersalahkan Tuhan. Karena di dunia ada 2 jalan. Ya. 1 jalan yang sempit menuju surga. 1 jalan yang lebar menuju neraka. Bebas di sana. Berjudi bebas, berdusta bebas, apa saja bebas di sana. Tapi ada jalan yang sempit, ada aturan firman dan Roh Kudus yang kita taati. Kita berjalan dalam aturan firman dan pilih, karena itu ada firman dan Roh Kudus menuntun kita. Ya, sampai nanti ya, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengata-ngatai orang. Tidak boleh bermalas-malas, karena juga orang jadi orang malas ya. Jangan malas. Orang malas tidak mengejar tidak mencapai tujuan. Tidak mendapat buruannya. Mau mengejar, saya mau jadi seperti itu, tapi malas. Tidur aja kerja. Apa-apa saudara hanya tidur.
Nggak ada apa-apa. Ayo kejar masa depan. Pasti Tuhan buka jalan. Amin. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat kejar terbelakang. Masih bisa. Selagi masih hidup. Kalau udah mati ya nggak bisa lagi. Nggak bisa mengejar apa. Selagi hidup diberi kesehatan, kejar. Ya. Mari kita baca saja ayat terakhir. 1 Petrus pasal 1 Petrus ayat 13, ayat 15. Petrus 5 yang kelima. Ya, pada 15. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Jangan merasa diri lebih daripada orang, walaupun sekolahnya mungkin atau ekonominya lebih tinggi. Jangan kita menganggap kita lebih tinggi, tapi kita menganggap kita ini rendah. Merendahkan yang sebab Allah menentang orang yang congkak. ya, siapa melawan orang congkak? Kenapa ada setan? Karena awalnya namanya Lucifer itu malaikat terang. Hebat dia kedudukannya di surga, hebat ini. Tapi dia berkata, aku mau mengatasi yang maha tinggi. Aku mau menyamai Tuhan. Mau Tuhan mau disamai sama dia. Dikasih jabatan, kemuliaan, malah disalahgunakan. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, ke bumi dia dicapai. Sepertiga malaikat itu gugur, diseret sama setan. Itu sih. Berapa banyaknya? Setan. Cuma satu, bayangkan, pengaruh satu orang, satu malaikat mempengaruhi sepertiga malaikat. Jadi roh jahat, juga sekarang roh jahat di udara, nggak kehitung banyak. Ya terus seperti Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang ya, rendah. Tuhan mengasihani orang yang rendah. Amin, amin. Terus Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktu itu. amin. Merendahkan diri di bawah tangan yang kuat, tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan itu kuat meninggikan, mampu meninggikan. Dan ada orang-orang kecil. Daud itu orang paling kecil, tapi rendah hati. Tapi kalau dia bisa menjadi raja. Yusuf itu juga orang kecil, gak ada harganya. Yusuf, bayangin orang kecil itu, ya, dibenci semua, sampai bapaknya juga maksa. Ibu bapakmu sujud menyembah kepadamu, ya, direndahkan. Ya. Tapi ya kalau sudah waktunya, Yusuf menjadi raja di Mesir. Bukan di negeri sendiri, di Mesir dulu. Hebat. Orang yang rendah hati, yang taat, diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Jadi masa-masa sulit ini kita perlu rendah hati, taat sama Tuhan, lakukan benar. Ya. Nanti berkat Tuhan pasti mengalir pada kita, baik orang muda, baik anak-anak, remaja muda, baik juga orang tua. Belum tertutup pintu. Selagi pintu masih terbuka, nanti pintu ditutup. Ada waktunya pintu ditutup. Orang menembak, bukakan kami pintu. Tapi dari dalam berkata, pintu sudah jadi masih terbuka. Aku melihat sebuah pintu terbuka. Jadi kesempatan masih ada, peluang masih ada. Mari berlomba-lomba
kita untuk mentaati firman Allah. Kita mau datang pada Tuhan. Kulihat pintu kebuka, di mana terang memancar, dari salib di sana. Ya, kulihat pintu kebuka.
melihat pintu surga. Bayangkan surga terbuka, menerima surga. Bukankah sesuatu yang harus kita syukuri? Ayo, manfaatkan kesempatan. Terima Yesus. Dia berkata, akulah pintu. Akulah pintu. Dialah pintu surga. Terima Yesus. Percaya sama Yesus. Kalau engkau sudah percaya, terima Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dengan sungguh-sungguh. Surga terbuka, surga menjadi milik. Mati hidupmu masuk surga. Engkau ada di dalam. Yakinlah, saya percaya Yesus tidak bimbang, tidak ragu. Tuhan Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepada kalau kau percaya, engkau akan melihat mujizat itu surga terbuka. Mari kalau surga terbuka, kalau sudah menerima saudara berkat tentang rohani, makan, minum, pekerjaan, sandang, pangan, pakaian, bensin, oli, uang, segala macam. Tuhan siapkan saudara, Tuhan berikan saudara. Mari bekerjalah dengan baik, belajar dengan baik, lakukan seperti untuk Tuhan. Nanti berkat Tuhan akan berlimpah dan tidak mungkin datang. Tuhan tidak kenal kita dan tidak pernah datang. Mari yang mau didoakan angkatlah tangan kiri tangan kanan. Hamba berdoa buat anak-anak. Kami sudah mendengar firman. Kami nak Tuhan yang gagal dan gagal hidup kami. Kami coba itu dan ini kami gagal Tuhan. Hari ini kami mau berhasil Tuhan. Mendengar firman-Mu. Mendengar firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa, ubahlah kegagalan kami menjadi keberhasilan. Kerugian menjadi keuntungan bagi kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengubah kegagalanmu menjadi keberhasilan. Yang mengikuti secara online juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan membuat engkau berhasil. Mulai saat ini. Pintu berkat terbuka bagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima janji-janji Tuhan. Keberhasilan itu surga bagi kami. Dibuka lebar. Haleluya. Mari kita angkat kemudian. Kita nyanyikan nyanyian tak pernah. Tak pernah.
kita doakan yang sakit, bapaknya Kian, Romando, perempuan, Ibu Lydia, mama dari Lydia, Bapak Paulus, Ance, Ibu Mata, kemudian Mamatnya Ibu Lydia, tapi Lydia Pak. ya, Ibu Lydia atau mamatnya? Dua-duanya. ya, ada sedikit mungkin kesempatan beri ke siapa nih? Bapak siapa? Pak Yosua bisa menjelaskan sedikit mengenai BPJS ada? Bisa. Nanti setelah ini. Setelah itu ada ya. Oke, kita Setelah pakai. itu opungnya Yosua. Ya, opung Itu Yosua. mau jualan aku. Ya, kita tutup dulu dalam doa. Kami berdoa buat yang sakit Tuhan, baik opunya Yosua yang akan pulang, lindungi dalam perjalanan, jauhkan dari segala mara bahaya. Bapak Pian juga kami berdoa, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Opu Romando perempuan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Ibu Lydia juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Mama Ibu Lydia juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Juga Bapak Paulus bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Tante Ance juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Dan juga yang tidak sempat disebut namanya, kami berdoa yang mengikuti secara online, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Kami berdoa Tuhan mendengar, kesembuhan akan kami terima. Terima kasih Tuhan. Opung Yosua juga kami doakan mau pulang, Tuhan tolong dalam perjalanan, jauhkan dari segala mara bahaya, segala yang diperlukan bisa dicukupi, bisa berjumpa kembali dengan keluarga di Sumatera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati juga Ibu Susan, berkati iman, usaha, pekerjaan keluarganya. Terima kasih masyarakat di mana kami beribadah, juga berkati juga bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Pak Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh kepala daerah tingkat 2, wali kota, bupati berkati, muspika kecamatan berkati, kepala desa lurah berkati, RW dan RT juga. Mereka adalah hamba-hamba untuk kebaikan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.